Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak, alhamdulillah. Tadi saya ketemu sama Pak Najim di sana, beliau lagi sibuk. Ya. Panitia jalsa. Nah, saya menanyakan kepada beliau, ada ansor yang senior, ya, yang banyak pengalamannya, gitu. Siapa kira-kira? Ternyata Bapak katanya ya. Nah, Bapak sekarang usia berapa? Saya usianya hampir 78, Pak. Jadi 77 tahun lebih 8 bulan. Oh, jadi hampir mendekati 78 tahun. Ya. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Nah, nama Bapak itu lengkapnya apa? Nama lengkap saya setelah saya baiat masuk Jemaat Ahmadiyah, nama saya Ahmad Sutarno Sarmo, Pak. Tapi nama asli saya sebelum baiat Sutarno Sarmo saja. Panggilannya Pak Tarno. Pak Tarno. Oh, ya. Nah, Pak Tarno baiat tahun berapa? Saya baiat kalau tidak salah tahun 1966, Pak. 60? Ya, jadi ya. sudah berapa puluh tahun ya? 53 tahun, Pak. Ya. Pada saat itu yang mengambil baiat Bapak almarhum Bapak Abu Bakar Ayub di Yogyakarta. Katanya masih temenan sama ayahnya beliau? Iya, Pak. Ya, Ayah beliau tuh ya. Ya. Bapak Muhammad Dalail dulu pada saat itu. Ya, bagus ya. Beliau hitungnya termasuk paling muda sebetulnya di jajaran Telkom. Ya, sama Bapak itu almarhum itu. Bapaknya lebih tua lagi, Pak, lebih sepuh lagi. Ya. Udah menyerah ceritanya. Masih kecil-kecil katanya. Iya. Beatnya berarti masih kecil ya? Saya? Iya, waktu beat. Saya baiat sudah dinas, Pak. Saya di Satuan Brimob Polri. Ya. Polri ya, dulu ya. Jadi umur 24 tahun saya sudah baiat ya. 24 tahun, alhamdulillah. Ya. Bisa diceritakan bagaimana dulu prosesnya? Baiat masuk ke jemaah itu gimana? Saya itu, Pak, mendapat jodoh seorang anak anggota jemaat. Tapi dia sendiri belum jadi jemaat sama dia. Jadi calon bapak mertua pada saat itu orang Jemaat Ahmadiyah muridnya Pak Suwan Rahmat Ali. Pada itu nah itu ya Pak Suwan Rahmat Ali. Nah itu punya anak perempuan. Kemudian sekarang menjadi istri saya sekarang itu. Nah, waktu saya sering pulang ke rumah ketemu sama bapak mertua saya, beliau tablik sama saya tapi tidak berani, Pak. Karena saya orangnya kelihatannya kan Brimob. Oh ya, karena Brimob yang kelihatan angker gitu, Pak ya. Iya. Iya. Saya sering pakai doreng-doreng kan dulu, Pak. Beliau kasih aja buku. Buku. Ya, kasih buku kemudian saya baca. Sering baca kemudian beliau saya lihat gitu. Beliau asik saja, tidak memperhatikan saya. Lama-lama dalam hati saya kan bergejolak, Pak. Buku ini itu bukunya Kebenaran Al-Masih Akhir Zaman. Karangan Suwan Rahmat Ali. Kemudian timbul satu diskusi, kalau saya masa debat, Pak, debat keras sampai sama itu. Siapa tuh? Sama mertua saya, Bapak Suhanda itu di Tasikmalaya. Nah, karena akhirnya saya jengkel gitu, Pak. Saya berdebat, saya kalah terus kan sama Bapak mertua saya tanya. Saya katakan kalau memang betul setelah Nabi Muhammad ada Nabi lagi, ada nggak di Al-Quran? Saya katakan. Oh, gitu. Dia bilang, ada. Mana, Pak? Saya bilang, kamu kan bisa baca Al-Quran. Baca aja itu surat Saf, dia bilang. Sampai ayat mengatakan Ismu Ahmad, beliau jelaskan. Sudah beliau jelaskan, saya bisa terima, ya sudah, saya baiat, saya bilang. Baiat di tangan? Saya dengannya Pak Abu Bakar, itu menunggu waktu, Pak, proses dulu. Proses baru kemudian ada baiat di Pak Abu Bakar, kebetulan Pak di Jogja, mengatakan bahwa ada anggota Brimob yang mau baiat. Saya lah saat itu. Di Yogyakarta, Pak. Ya, jadi Bapak dari dulu di Jogja ya? Saya dinasnya di Tawangmangu, Pak. Oh, Tawangmangu. Tapi saya udam Jogja. Karena di Tawangmangu kan belum ada jemaat pada saat itu ya. Nah, saya dinasnya di Tawangmangu di sekolah polisi Brimob di sana. Bapak punya anak berapa sekarang? Sekarang anak saya 3, alhamdulillah. Cucu saya 8. Semua jemaat ya, alhamdulillah. Ya, yang satu di Jerman, Pak. Ya, anak saya yang satu lagi di Kalimantan. Kalau dulu masih sudah baiat semua, Pak. Waktu kita jasa di Manisor, kita bawa semua ke sana kan itu ada baiat bersama-sama. Bapak semangat terus ya. Ya. Pernah jadi pengurus dulu ya? Wah, gue ditanya, Pak. Saya sama Bapak aktif, Pak, dulu. Ketua cabang. Saya ketua cabang, ya. Saya ketua cabang pernah, sekretaris khas pernah. Sekali bela diri. Ya. Semua hafal, semua pengurus saya pernah alami, Pak. Najim wilayah pun saya pernah. Iya. Alhamdulillah mubarak ya. Ya, pernah. Lengkap pokoknya. Ya, sudah ya. Segar ya.
Jadi kalau menantu beliau kan ketda di Jateng 1. Sekarang tuh. Iya, menantunya. Bagaimana Bapak cara mendidik gitu? Jadi ketda gitu tadi ya. Terus Bapak selalu aktif gitu jadi pengurus. Gimana tuh Pak? Dulu kan saya kan menanam benih jemaat itu di Tawangmangu Pak. Masih anak-anak kecil-kecil. Saya mengaji kepada anak-anak itu. Sambil saya mengajar latihan bela diri. Nah, setelah saya beat, pada suatu ketika saya bawa foto-foto Haja masing-masing dengan halifahnya 3 orang Pak. Halifah yang pertama, 2, 3, halifah keempat belum. Itu belum halifah yang keempat. Saya bawa dia ke musola itu, saya kasih tahu dia mengesak, dia melihat, wah, ya. Itu ajaran jemaat sudah saya masukkan Pak. Jadi diajarkan. Ya, masih anak-anak kecil Pak, masih anak kecil. Kemudian. Jadi kalau mengajarkan harus dari kecil ya. Iya. Kemudian kalau di Tawangmangu dulu manggil saya bukan Pak Tarno Pak, tapi Pak Ahmad. Karena ya Pak Ahmad ya. Oh, ya karena saya orang Ahmad dan namanya manggilnya Pak Ahmad dia. Dia kata kita mau beat. Katanya, bagaimana Pak, kita mau beat semua, kata bilang itu. Saya konsultasi dulu kepada Pak Hafiz Kudratulah yang sering datang ke sana, mubalik markasi Pak Hafiz Kudratulah. Saya markasi, kok anak-anak belum bisa, katanya. Tapi entah pada suatu ketika katanya, sudah bisa beat. Anak itu kan anak desa semua Pak. Iya. Kemudian oleh Pak Hafiz dikasih nama Jawa semua. Ya, ada yang namanya Aziz, ada Nasir, semua namanya ada Kausar itu semua dikasih Jawa. Nah, iya Pak Arif itu juga itu sebenarnya namanya Suyatno semua. Ya Pak, iya. Pak Arif itu yang di Parung ya. Iya itu. Iya. Kemudian saya juga aktif itu. Iya. Sekarang Pak Nasir itu kan Najim wilayah juga di Tawangmangu. Pak Najim murid saya itu ya, kakaknya Aziz. Mantap. Kemudian saya tanya Pak Hafiz, nama saya siapa? Ya sudah kamu Ahmad saja katanya. Nah, saya di Tawangmangu pada saat itu terkenal dengan Pak Ahmad, bukan Pak Tarno. Sekarang Pak Tarno dipanggil sekarang ini. Ya. Dulu Bapak di kantor di Brimob tahu Bapak Ahmadiyah ya? Tahu Pak saya. Terus bagaimana sikap teman-teman Bapak di sana? Ya, karena saya berhubungan dengan teman-teman kan baik Pak, dengan baik. Jadi dia melihat saya mengajar ngaji. Jadi tidak ada masalah di sana tuh. Karena mungkin lihat perilaku. Iya, saya mengajar ngaji kan sama anak itu sama teman-teman non Islam pun saya baik juga. Di sana banyak ya. Iya, saya jadi juga diundang ya. Sama. Jadi waktu itu BA-nya ada masih kecil-kecil semua Pak. BA-nya sekarang. Iya, saya tanam benih saja di sana itu. Anak-anak. Iya, sama anak-anak itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang berkembang. Si Broto Pak mungkin bisa ceritain Pak. Saya di Purwokerto itu pindah. Tawangmangu kan sekolahnya Brimonya bubar Pak, diminta oleh pemerintah kan. Kemudian saya dipindah ke Purwokerto tahun 74. Ya 74 dipindah sana. Kemudian setelah saya masuk di sana, saya kemudian ya itu Pak. Jadi pengurus saya sama bapak beliau ini seperjuangan hidup semati pokoknya itu ya saya sama bapaknya beliau ini Pak Muhammad Daraya itu ketuanya Pak Insinyur Monadi. Kalau sayang sama orang tua yang sudah meninggal, ya harus berteman atau berbuat baik terhadap temannya ya. Iya. Ceritain bapaknya temenan, sekarang anaknya juga temenan. Iya gitu. Kan satu angkatan. Anaknya Pak Tarno satu. Iya. Ya, bapaknya beliau itu saya tidak bisa cerita, mungkin sama dengan saya, mungkin lebih lagi Pak aksinya di jemaat itu Pak. Bisa cerita dulu waktu di Brimob itu ada yang menarik nggak? Kan tentang polisi ya gitu. Iya. Apa pernah perang atau menangani? Saya setelah pindah ke Purwokerto Pak. Setelah pindah ke Purwokerto, saya kan pelatih di sana. Di sana kan satu lembaga pendidikan seperti sekolah gitu lah. Tapi untuk melatih Brimob, saya di sana kan jadi pelatih. Kecuali saya menjadi anggota staf di bagian keuangan, saya juga menjadi pelatih di sana. Nah karena mungkin posisi saya kuat di sana sebagai keuangan, di keuangan kan, jadi nggak ada orang yang berani gini Pak. Dan saya sama komandan juga baru hubungannya baik sekali. Karena kalau ada apa-apa, no ini saya ada terima uang, kamu pertanggungjawabkan katanya. Jadi di dinas itu saya posisinya kuat Pak pada saat itu. Jadi orang-orang tidak ada yang berani begini-begini. Ya. Jadi Bapak itu usianya berapa? Sekarang 77 hampir 78 Pak. 77 8 bulan. Nah Bapak sekarang masih sehat ya? Ya alhamdulillah Pak. Apa rahasianya Pak? Sehat begitu? Pokoknya ada masalah Pak, saya ada masalah. Orang hidup pasti ada masalah Pak. Ya. Saya larinya pasti ke jemaat Pak. Nah, sekarang bagaimana tuh Pak
pesan-pesan Bapak atau nasihat Bapak nih untuk generasi kita-kitanya dan Iya. anak-anak kita yang generasi muda. Iya. Apa kira-kira? Ya memang zaman saya dulu menjadi anggota jemaat itu ada suatu mungkin perbedaan yang menyolok Pak dengan keadaan sekarang ini kan. Dulu begitu saya beat atau orang yang zaman-zaman saya beat itu begitu beat mereka tanpa dikejar-kejar disuruh saya itu mereka langsung tablik Pak. Tablik. Kemana saja anak-anak kecil itu juga tablik juga Pak waktu sama dia. Karena dia merasa bahwa ini yang benar dan ini harus disampaikan, tidak bisa tidak harus disampaikan. Tidak bisa disuruh ya, tidak bisa suruh Pak. Ya. Hanya saya bikin sih kalau ada apa-apa saya bilang kamu lapor saya bilang. Kalau ada apa-apa misalnya di jalan ada yang ganggu begini kamu lapor sama saya bilang. Tapi mereka sendiri tablik sendiri Pak. Nah saya mengharapkan memang pesan kepada ini tablik ini jangan sampai lupakan Pak. Tablik itu. Ya, tablik. Ini generasi muda tablik katanya. Ya, tablik Pak. Kan banyak orang Islam di Indonesia perlu tablikan. Ya sementara mungkin tidak diajak dulu ke jemaat sama dia kan. Tapi mungkin suruh sholat dulu. Itu Pak. Nanti kalau dari sholatnya baik itu biasanya buahnya langsung itu yang benar. Sekarang ya Pak, pakai silat ya Pak. Iya, sekarang. Bela diri dulu. Sudah banyak ya yang saudara-saudara yang Jumatan, jadi yang digadang apa itu kan sambil habis Jumatan, jadi sekarang yang Jumatan Langsung ya. banyak. Itu campur Pak itu ya. Daya tarik gitu. Iya, sudah. Daya tarik. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. Alhamdulillah Ya, nih kita bisa ketemu nih Ya. dengan usia 78 mudah-mudahan Bapak Ya. bisa sampai 2025 ya. Iya. Iya. Ya insya Allah Pak. Insya Allah. Foto terakhir Pak. Iya. Cuma tinggal satu. Iya. Tinggal Ya, terima kasih sudah. Tinggal satu. Sudah Masih lumayan. segar ya. Iya. Yang lain udah almarhum. Tadi kalau ada masalah katanya tadi ke masjid, ke jemaah. Ya, saya larinya ke jemaat Pak. Saya kan masih punya usia kan. Jadi, sampai ke belakang saya tahu ya. Bapak ya? Saya harus Kalau di jemaah ini, saya habiskan di jemaat Pak pokoknya. Sampai di Kandasapa itu gimana kalau Pak Tano bertempat tinggal di sini aja di Kandasapa. Dia bilang gitu. Saya bilang sih saya mau tapi istri kan pasti tidak mau. Istri saya sudah tua juga. Saya bilang. baik kalau gitu Pak Jazakumullah Ya. ya Pak Najim Jazakumullah. Nah ini kita berdoa ya. Ya Pak. Bapak kan sudah usianya sangat Hampir mantap 78, ya. 78. Jadi memimpin doa. Ya, Semoga, ya. semoga Bapak sehat selalu ya dan husnul khotimah ya. Ya. Dan kami juga bisa jadi penerus Pak. Ya. Maka kami persilakan. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kamu doa. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama Bapak siapa? Pono Edi Sumargo. Oh, Pak Pono. Edi Sumargo. Pono artinya jelas. Jelas. Edi itu adalah indah. Wah, ini Su lebih, Margo jalan. jalan. Jadi jalan yang lebih indah. Jalan yang lebih indah. Oh. Apa yang jalan yang lebih indah? Masuk jemaah? Begini, jalan yang terang dan lebih indah gitu. Oh, siap. Jalan yang terang lebih indah. Pak Pono sekarang usia berapa Bapak? Hah? Usia berapa sekarang? Sekarang masuk 87. 87. Wah. Ya, masuk itu, baru masuk. Baru masuk. Sekarang 2 Oktober saya pas 87. 87. Sekarang sudah 20 Oktober, berarti sudah lebih 18 hari. Oh, masih kuat ya? Iya, maksudnya 87 baru 18 hari. Ya. Sholat mesti sujud bisa kuat ya? Hah? Sholat kuat, sujud gitu kuat. Ya itu kadang-kadang pakai kursi, kadang-kadang langsung. Langsung sekali-kalinya. Ya. Oh. Punya putra berapa? 3, 3. Cucu? 7. 7. Jemaat semua ya? Hah? Jemaat semua ya? Semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tadi kok bertanya apa rahasianya, kenapa sehat? Kenapa usia panjang? Jadi Bapak tuh usianya kan 87 gitu. Kok kelihatan sehat apa begini ya. gitu? Gimana? Usia Allah yang menentukan. Oh gitu. Tapi manusia hanya usaha. Hanya usaha. Usaha saya itu ada secara lahiriah, dohiriah, dan rohaniah. Wah. Secara rohaniah saya berdoa setiap malam. Ya. Setiap malam bangun jam 2. Atau paling telat tengah 3 bisa bangun. Setengah 3. Tahajud, tampung tahajud terus sholat hajat, tampung hajat baca Quran, menunggu subuh.
Rampung subuh sudah menelaah rampung subuh baca lagi Quran yang tafsir. Kalau tadi yang pertama kali hafalan, Iya. yang kosong tanpa tafsir. Baca subuh yang tafsir. Setelah itu banyak sekali Bu saya. Nah sudah rampung selesai semuanya baru ke belakang menunggu matahari terbit jalan kaki. Saya kenal beliau itu karena saya orang Banjar, jadi satu dengan beliau. Jadi dari semenjak kecil saya kenal beliau. Beliau sebelum tadi diceritakan kan masa-masa terakhir beliau sekarang ya, masa sekarang. Kalau dahulu beliau memang banyak aktivitasnya sehingga sehat. Kemudian rajin berorganisasi, terutama sekali pramuka itu Pak. Pramuka ya. Ya. Jadi makanya beliau punya sifat disiplin dan istiqomah, termasuk jalan pagi tadi itu istiqomah tiap pagi terus begitu. Dan kekurangan beliau hanya satu sekarang, mungkin karena usia ya, pendengaran. Sehingga memang harus keras tuh bapak nanya itu. Yang lain oke lah ini bapak ini sehat. Nah di samping apa itu tadi saudara Korawi tadi sudah. Betul. Sekarang yang secara ilmiahnya sudah itu lahiriahnya sudah jalan kaki pagi seminggu 2 kali. Dulu pertama kali saya baru pensiun seminggu 3 kali. Tapi sekarang sudah setelah tua seminggu 2 kali. Hari Rabu, hari Minggu. Berapa kilo tadi tuh? Berapa panjang? 5 kilo 6 kilo. Waduh. Iya. Sekarang masih kuat. Masih. Masya Allah. Betul. Iya masih besok ini malah lepas alas. Mengapa lepas alas? Elektromagnet bumi masuk ini memacu jantung. Jantung terpacu jadi tubuh sehat itu sebabnya. Tapi kalau ini pakai sandal percuma. Ini harus lepas ini. Wah ini nih kelihatan. Sebenarnya ada elektromagnet bumi. Elektromagnet bumi masuk tubuh lewat ini. Nah, memacu jantung. Selama kita bergerak jantung terpacu. Tapi kalau kita berhenti. Iya. Tapi kalau kita bergerak berjalan kaki jantung terus. Selama berjalan kurang lebih 2 jam. 2 jam. Kalau jam 5 berangkat jam 7 sampai rumah. Waduh. Itu kayak orang Baduy ya. Seperti orang Baduy. Lahirnya. Oh gitu ya. Ya, dan itu lahiriahnya. Satu lagi saya tahu kelebihan bapak ini. Apa itu? Keberanian. Keberanian di dalam bertablik tanpa beban. Sehingga waktu beliau jadi pejabat pun saya ingat pernah diadakan Siratun Nabi di kantor DPR. Beliau boleh yang berani itu. Oh, pernah jadi. Pernah. Dulu kerja di mana, Bapak? Sebagai apa penilik? Dulu kerja? Itu dinasnya, itu terakhir penilik. Harusnya sih kepala kantor kalau saya mau, dia tidak mau. Sebabnya saya sudah diangkat jadi anggota anggota apa itu? TPK. Tim penata keliling. Oh, tim penata guru. Iya, jadi setiap 2 tahun sekali saya panggil Ciloto, ditatar di sana 22 hari. Pulang untuk natar 2 tahun. Tahun pertama guru-guru Kabupaten Banjar, tahun kedua guru-guru Kabupaten Purbalingga. 2 tahun rampung panggil lagi, 22 hari lagi, ganti bidang studi. 2 tahun sampai 5 kali tahap, berarti 10 tahun saya di Pratarnya. Anggota DPR, anggota TPK menjadi 10 tahun gitu. Itu apa? Di samping itu saya juga dipanggil. Karena dulu saya belum RMSI dulu sebelum Jemaat Ahmadiyah. Serikat Islam. Ya, saya dipanggil oleh oleh gubernur untuk jadi anggota DPR. Pertama kali anggota DPR Kabupaten 5 tahun rampung, angkat anggota DPR provinsi. Tapi dengan catatan istri tantangan. Istri nggak mau. Takut kalau saya kawin lagi. Waduh. Isinya Bapak berapa? Istri berapa? Istri 1 gue dulu. 1 ya. Tetap setia bapak ini. SK Gubernur datang, tinggal tanda tangan saja. Kalau istri tanda tangan sudah berangkat ke Semarang. Tapi istri nggak mau tanda tangan, mungkin takut mungkin. Kalau saya sering pergi kan, aku tadi banget sebulan mesti sidang. Gitu. Bapak masih ingat nggak waktu pertama kali masuk ke Jamaat Ahmadiyah? Pertama beat itu, gimana ceritanya?
Siapa Mubaliknya itu? Oh, gitu ya. Gimana, iya. Ya begini. Ini saya kan aktivis PSI dulu ya. PSI. Partai Syarikat Islam Indonesia. Nah, kemudian saya jadi guru, begitu jadi guru, kepala sekolahnya orang Ahmadiyah. Oh, Iya. Pak Talail. Pak siapa? Talail, bapaknya itu. Oh, bapaknya Pak Ari. Ya. Alhamdulillah. Nah, saya diberi buku-buku, saya pelajari, saya kaget, loh, kok begini? Wah, saya minta wawancara dari Pak Talail. Boleh. Nah, kalau mengajar istirahat wawancara, lagi mengajar lagi istirahat wawancara setiap hari. Itu saja saya belum bisa tunduk itu. Terus setelah lama saya cerita, saya diberi buku-buku oleh Pak Talail. Lah, bukunya saya tinggal, saya mengajar, istri baca. Saya tidak ngerti istri baca itu. Loh, kalau lama-lama terus ini Bapak kan buku dari mana? Itu pemberian dari Pak Talail, kepala sekolah saya itu Pak Talail. Wah, kok isinya kok bagus sekali. Apa bagus? Bagi kamu bagus. Lah, lama istri begini, Mas, apa tidak sebaiknya kita beat saja? Belum berani. Saya masih aktif politik. Seorang politik belum berani saya. Ya saya ingin sekali, ya tapi saya belum berani. Silakan. Malah begini, saya tunda 1 bulan. 1 bulan ngomong terus begini, Mas, kalau Mas tidak mau masuk, saya akan saya tinggal. Saya dulu. Astagfirullahaladzim. Kata istri begitu. Waduh. Itu malah Jadi Bapak nggak mau ditinggal istri. Nggak penting, nantang begitu. Kalau Mas nggak mau bet, saya tinggal, saya bet sendiri. Astagfirullah, nanti dulu. Saya kalah. Ya sudah. Dan ada pertemuan di Limbangan di BAP. Bareng ya Pak ya, biarnya Tahun berdua bareng. Iya berdua. Masih ingat tahun berapa kira-kira? Hah? Masih ingat kira-kira tahun berapa tuh? Tahun BAP-nya tahun 59. 59. Iya. Oh, saya juga belum lahir ya Pak. Oh, belum sama Pak. 69. Oh, 69. 69. Bukan 55 saya mulai belajar Ahmadiyah, 14 tahun. Itu. Belajarnya 14 Iya, tahun. perang ini pikiran. Antara politik dengan Dan buku tadi ya, ada baca buku. Antara politik dengan buku-buku Ahmadiyah perang. Tetap sampai 14 tahun. Saya baru merah istimoto, istri akan meninggalkan saya kalah saya. Politiknya kenapa maksudnya Pak? Karena Bapak dari SI begitu? Politiknya karena Bapak wakil dari SI begitu? Iya, saya kan kayak cadangan anggota DPR provinsi, mungkin DPR pusat kan. DPR? Iya. Kalau saya terus DPR, tapi ijazah formal saya kan tidak tinggi, hanya sarjana muda. Terus terang aja. Tapi sarjana muda dulu masih ada dengan S2. Biasa lulusan Solo ya, ekip Solo. Jurusan apa? Jurusan ekonomi. Kayak Pak Sumitro atau Profesor Sumitro ini mirip. Mirip Profesor Sumitro. Kenal ya dulu ya? Ya kenal. Tadi kan niat, kemudian harus ada semangat. Terus apa lagi? Ya, niat, semangat, ya kemudian sekarang ya praktikum. Jalankan. Praktikum. Oh, praktikum. Pelaksanaan. Dilaksanakan. Iya, tidak hanya niat dalam hati. Semangatnya tinggi tapi tidak dilaksanakan untuk apa? Iya. Niat, semangat, praktekkan. Lalu rajin membaca buku-buku. Tambah rajin membaca. Rajin baca. Bapak ada penelitian Itu. dulu ya. Iya lama jadi ketua jemaat juga Pak Pak. Oh, pernah jadi ketua Iya, juga? lama. Di mana? Paling lama di Banjarnegara. Ketua jemaat paling lama di Banjar. Saya paling lama. Oh. Iya. Alhamdulillah. Belum ada semangat belajar kali saya paling awal sampai sekarang. Alhamdulillah lah. Sekarang mudah-mudahan Bapak sehat. Jazakumullah ya. Iya. Kita sudah bersyukur sudah bisa berjumpa Iya. di sini. Juga ada Pak Mubalik ya. Alhamdulillah. Nah, untuk itu terakhir kita doa ya. Pak Mubalik, Boleh. Pak Mubalik yang berdoa atau beliau silakan Pak Mubalik. Iya, boleh. Gimana Pak Mubalik? Ayo kita berdoa Pak. Oh. Doa mulai